Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Sebuah drone ditembak jatuh ketika mengitari Kompleks Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi 2 pekan setelah peristiwa penguntitan Jampitsus Febri Adriansyah oleh anggota Densus 88. Anda akan melihat foto-foto, ini dia yang didapat Kompas TV terkait drone yang ditembak jatuh tim pengamanan Kejaksaan Agung. Dikutip dari kompas.id, drone tersebut diduga tengah memantau situasi di Kejaksaan Agung. Drone sempat berputar di atas gedung utama Kejagung dan melintas di depan gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Drone itu pula diketahui sempat berputar di atas gedung Kartika yang merupakan kantor Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Drone berhasil dijatuhkan tim pengamanan Kejaksaan Agung. Drone tampak di atas puncak dia sekarang. Hari libur Kamis, di atas tampak drone. Pengintaian drone di atas gedung Kejaksaan Agung bukan pertama kalinya terjadi. Sebuah video drone terbang di atas kantor Kejagung beredar. Peristiwa pengintaian drone ini terjadi 23 Mei lalu ketika kasus penguntitan Jampitsus oleh Densus 88 menjadi sorotan. Meski terekam kamera, drone tersebut gagal dijatuhkan. Puncak dia sekarang. Hari libur Kamis, di atas tampak drone berputar-putar di atas lapangan. Di atas lapangan Kejagung RI. Tak hanya drone, Kejaksaan Agung mendapat teror konvoi kendaraan. Dugaan ini muncul berdasarkan sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, tampak konvoi sejumlah kendaraan membunyikan sirene dengan keras dan berhenti beberapa saat di depan gerbang utama kantor Kejagung. Beberapa saat kemudian, kendaraan itu berangsur meninggalkan Kejagung mengikuti 2 unit sepeda motor. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedano mengatakan, jika drone yang melintas di atas Kejagung bukan pertama kalinya. Di tempat kami itu bukan kali ini aja kejadian drone. Sebelum-sebelumnya juga pernah ada drone. Ya, nanti kan dilihat apa muatan drone-nya, apa seperti apa, nanti saya coba konfirmasi. Selepas insiden drone ditembak jatuh ketika mengitari Kompleks Kejaksaan Agung dan sebelumnya ada aksi penguntitan Jampitsus serta konvoi kendaraan, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Taufik Basari meminta Kapolri memberi pernyataan tegas tentang komitmen memberikan perlindungan terhadap Kejaksaan Agung. Saya berharap ada pernyataan yang tegas langsung dari Pak Kapolri yang menyatakan bahwa Polri siap untuk memberikan perlindungan terhadap Kejaksaan Agung agar siapapun yang melakukan penguntitan ataupun intimidasi terhadap Kejaksaan Agung memahami bahwa Polri sudah melakukan perlindungan terhadap Kejaksaan Agung sebagai sesama dari institusi penegakan hukum. Via akun YouTube, mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal kasus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah yang dikuntit oleh anggota Densus 88 Polri. Mahfud menyebut ada dugaan terjadi pergantian penguasa mafia timah di balik peristiwa itu. Lebih lanjut, kata Mahfud, pergantian penguasa mafia timah berkaitan dengan rezim politik yang akan berubah. Soal simpang siur informasi penguntitan Jampitsus, menurut Mahfud menjadi tanggung jawab Presiden dan Menko Polhukam untuk memberi penjelasan ke publik. Ini sebenarnya perebutan untuk pergantian owner mafia timah. Jadi timah itu selama ini kan ada ownernya, ada pemeliharanya. Penguasa timah lah kira-kira. Karena rezim politik akan berubah, sekarang ini akan mulai disingkirkan orang-orang yang sekarang jadi mafia dan di backup itu. Sehingga lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap lalu owner mafia ini
bisa diganti pada saat nanti terjadi pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Ansat Mbaya. Sebenarnya negara ini ada aturan-aturannya, ada pimpinannya. Tanggung jawab paling utama itu ada pada presiden untuk menjelaskan dan meminta itu dibuka. Tapi sebelum ke presiden kan ada Menko, ya kan? Kenapa Menko tidak panggil dua-duanya? Belum usai penjelasan di belakang kasus penguntitan Jampitsus Febri Adriansyah oleh anggota Densus 88, muncul lagi temuan drone yang di halaman Kejaksaan Agung ini ditindak langsung oleh pengamanan setempat. Benarkah kejadian ini saling terkait? Bagaimana harusnya Kapolri dan Jaksa Agung menjelaskan soal ini ke publik? Kami bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI Soleman Ponto dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Edi Saputra Hasibuan. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Selamat sore, kabar Terima kasih baik-baik. semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Soleman, kasus penguntitan masih diusut oleh Kejaksaan Agung, tapi sudah muncul lagi ada drone yang masuk ke Komplek Kejagung dan ditindak oleh pengamanan internal. Anda menilai bahwa kasus penguntitan ini masih belum selesai? Ya belum selesai. Kan bagi saya itu belum selesai. Kenapa? Karena di dalam operasi intelijen itu, kalau tertangkap seperti itu harus ada penanggung jawabnya siapa. Misalkan, karena itu fakta membuktikan bahwa mobilnya mobil Polri, anggotanya anggota Polri. Nah, minimum Kapolri menyatakan apakah ada perintah atau tidak. Kalau Kapolri tidak, lalu bagaimana dibawanya? Densus ada enggak? Tidak. Lah, kalau Densus tidak, ya orangnya ini. Orangnya kamu siapa yang merintah? Kalau tidak ada perintah di atas, paling dia bilang, ya itu saya sendiri. Lah kalau saya sendiri, ya dia yang dihukum. Tapi kalau tidak ada yang dihukum, artinya ini masih berjalan terus. Kan belum ada yang bertanggung jawab. Lalu siapa? Lah padahal faktanya sebenarnya yang tersandra Polri. Sehingga Polri harus menjelaskan. Nah, kecuali bisa dibuktikan bahwa mobil yang dipakai bukan mobil Polri. Nah, itu lain cerita itu. Sehingga kalau Tapi kemudian ada sepanjang pihak yang itu menilai masih bahwa ada. hubungan dari lembaga-lembaga penegak hukum ini baik-baik saja, itu harus bisa dikonfirmasi ulang lagi ya Pak ya? Ya iya lah, tidak bisa bahwa itu hanya baik-baik saja. Karena faktanya ada penguntitan tertangkap loh, bukan katanya. Tertangkapnya, drone-nya dapat, mobilnya ada, orangnya ada. Semua itu ada, jadi ini bukan halusinasi. Sehingga harus ada pernyataan dari Kapolri, Kadensus, apakah ada perintah atau tidak. Bagi kami, orang intelijen itu sudah biasa. Kalau memang tertangkap, ya sudah, yang bawa itu dikorbankan, harus. Karena itu risiko. Kalau ketangkap, ya korban. Tapi jangan sampai tidak ada korban. Kalau tidak ada korban, tersandra semua, mulai dari Kapolri, seluruh institusi Polri tersandra. Semua akan tersandra. Itu dan sampai sekarang pun juga belum ada pernyataan, entah itu dari Kapolri, dari Presiden pun juga belum ada pernyataan ya Pak Edi. Dan kalau kita ambil kutipan pernyataan dari Prof. Mahfud MD yang bilang di akun YouTube-nya bahwa munculnya kasus ini berhubungan langsung juga dengan adanya pergantian rezim mafia tanah yang berhubungan juga dengan pergantian rezim pemerintahan. Sejauh apa Anda menangkap pernyataan dari Prof. Mahfud ini, Pak Edi? Ya, terima kasih ya. Karena memang ini sampai sekarang memang masih misteri ya di dalam penglihatan kita ya. Kemarin memang saya kira Bapak Presiden juga kan sudah melakukan pemanggilan ya terhadap Bapak Kapolri dan juga Jaksa Agung ya. Bahkan di istana sendiri menyampaikan bahwa tidak ada masalah ya. Kemudian ditunjukkan dengan gestur saling berangkulan baik-baik saja selepas rapat begitu ya. Iya. Artinya memang bagi kita sebagai masyarakat memang melihat itu memang tidak ada masalah ya. Cuman memang yang jadi masalah itu adalah masih masyarakat masih masih gelap ya, masih belum bisa menerima penjelasan memang tidak ada masalah ya. Namun demikian kemarin juga Mabes Polri juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada masalah, kemudian sudah juga dilakukan pemeriksaan di Paminal Biro Propos ya, Biro Paminal Mabes Polri ya. Kemudian juga menjelaskan bahwa
yang bersangkutan anggota Densus 88 itu tidak melakukan pelanggaran ya, bahkan dia juga tidak berikan sanksi karena memang itu adalah tempat umum ya, itu adalah tempat umum. Kemudian kabarnya dia juga sedang makan di situ, kemudian dicurigai, kemudian digeledah, dan dia belakangan diketahui adalah anggota Densus 88 ya. Yang jadi masalah adalah mungkin ada kesalahan ya di sini, ada salah paham atau mungkin ada komunikasi yang gimana ya, karena memang waktu itu ketika setelah terjadi penggeledahan yang dilakukan oleh polisi militer di sana ya, kemudian lalu koordinasi antara Jampitsus dengan Kabareskrim ya, kemudian lalu diamankan yang bersangkutan, lalu diperiksa di Propam Mabes Polri ya, dan sampai saat ini yang bersangkutan sudah dilepas ya, karena memang tidak ada pelanggaran atau sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan. Oke, sebatas salah pahamkah makanya kemudian kasusnya berentet sampai akhirnya muncul drone di lingkungan Kejagung itu, Pak? Nah, inilah sebetulnya kalau kita lihat ada drone ya kemarin, kalau nggak salah ini juga sudah dibantah oleh Mabes Polri, tidak pernah memiliki drone ya untuk sampai menyasar ke Kejaksaan Agung. Okay. Ya. Kemarin juga masalah mobil-mobil yang patroli itu memang di situ kan memang dijelaskan oleh Mabes Polri kemarin bahwa itu adalah patroli biasa, tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi atau terkait dengan penguntitan itu ya. Oke, itu dianggap patroli biasa dan sampai akhirnya tidak diputuskan itu bukan pelanggaran. Tapi menurut Anda Pak Ponto itu bentuknya pelanggaran atau tidak? Kalau berkaca dari bentuk tindakan yang dilakukan itu tadi. Loh, yang maksudnya ke Pak Ponto dulu Pak Edi, mohon maaf saya ke Pak Ponto dulu sebentar. Iya. Kalau bagi saya itu pelanggaran. Bagaimana orang sedang makan lari? Kalau memang tidak salah, kenapa lari? Lari satu tertangkap. Lah terus ngapain lari kalau nggak salah? Artinya kan ada sesuatu yang dilakukan. Setelah itu berlalu, lalu datanglah sepeda motor dan mobil itu. Apakah bisa dibenarkan motor datang, brayer di depan Kejaksaan Agung, weng. Lalu mobil-mobil Land Rover tulisan Polri menggunakan ngoeng-ngoeng semua berhenti di depan itu setelah itu. Oke. Itu apakah kira-kira itu dibenarkan seperti itu? Ini tempatnya Kejaksaan Agung loh. Bukan tempatnya yang lain. Kalau itu tempat lain ya bisa lah. Tapi ini tempat Kejaksaan Agung, baru selesai yang satu lari satu ditangkap, tiba-tiba ada itu dan itu dianggap tidak salah. Bagi saya itu aneh. Karena untuk penggunaan mobil untuk seperti itu apa dibenarkan? Oke, masih banyak tanda tanya di balik kasus ini. Intimidasi. Oke. Masih banyak tanda tanya dari kasus ini dan ada tuntutan juga sebetulnya dari Prof Mahfud MD lewat akun YouTube-nya tadi bahwa seharusnya Presiden dan Menko Polhukam harus bisa menjelaskan soal ini dan bisa mencari pokok persoalan di balik kasus ini. Tapi seberapa besar kemudian harapannya penjelasan dari Presiden dan Menko Polhukam soal ini? Jawabannya nanti ya Bapak-Bapak, kita lanjutkan usai jeda berikut. Pak Soleman, mengusut kasus yang terakhir ini yang ada upaya drone masuk ke lingkungan Kejaksaan Agung, untuk mengusut pemilik drone dan motif-motifnya, apakah mudah untuk bisa melacak itu? Untuk drone itu sulit. Kenapa? Karena drone itu dijual bebas. Itu kan drone dijual bebas. Ya bisa aja orang main-main tiba-tiba jatuh. Itu bisa aja seperti itu. Kita tinggal lihat di isi drone-nya itu apa. Jadi kalau untuk drone itu susah, itu milik siapa. Tetapi susah juga untuk memisahkan itu berhubungan dengan yang lalu, kan gitu. Walaupun kemudian di bukti konvoi kendaraan ada video yang beredar di medsos, kemudian identitas dari sosok yang menguntit itu juga muncul ke publik, itu kalau kita ambil mencari rantai siapa penguntit atau siapa yang berada di balik penguntitan itu gampang atau tidak menurut Anda? Ya justru itu. Kalau dalam ilmu intelijen itu sudah gagal operasi itu. Karena ada yang ketangkap juga ada main-main, kan lari. Kenapa harus lari? Berarti ada sesuatu yang tidak benar yang dilakukan. Nah kalau ketangkap seperti itu operasi gagal, harus ada yang salah. Kalau itu dibenarkan, ini sangat buruk untuk ke depan. Artinya kuntit-menguntit itu akan disahkan atau itu menjadi hal yang biasa. Kalau nanti itu terjadi, akan terjadi balas-membalas.
Itu sangat tidak bagus itu. Untuk mendalami siapa yang dibalik itu, gimana Pak? Ya Polri, karena apa yang dalam hal ini yang tersangka itu Polri. Kenapa? Karena orangnya anggota Polri, mobilnya tulisannya Polri, semua Polri. Sehingga Polri yang harus menyatakan saya ada di balik itu atau tidak. Karena bisa saja mereka itu adalah digunakan oleh orang lain, bisa aja. Tapi karena yang tertangkap itu anggotanya Polri, Polri harus memutus. Tidak, bukan saya. Lalu siapa? Ya tanya anak-anak ini. Oke. Paling tidak, kalau tidak, ya sudah. Itu akibat perbuatan sendiri. Oke. Karena apa? Ya sudah, hukum. Oke. Supaya ini tidak terjadi lagi. Kalau ini hanya dianggap biasa-biasa saja, ya ke depan akan ada yang lebih biasa-biasa saja seperti Oke. ini. Ada anggota Densus yang terlibat dalam penguntitan ini. Kalau menurut Anda, analisis Anda, Pak Edi, Ya. apakah ini pasti akan sepengetahuan Kapolri? Saya kira tidak ya. Apalagi misalnya sampai dikaitkan dengan ada misalnya kaitan antara dengan ada pertambangan dan sebagainya ya. Dan saya juga sendiri tidak yakin ya. Ada drone, kemudian polisi yang mengendalikan, saya kira tidak yakin ya. Itu apa namanya? Itu bukan cara-cara Polri ya seperti itu ya. Kemudian juga masalah kan sudah juga dibantah oleh Mabes Polri bahwasanya keberadaan patroli juga di situ kan memang setiap hari lewat di situ ya. Cuman karena ada kasus ini lalu dikait-kaitkan dengan adanya keterkaitan dengan Densus 88 tadi ya. Sampai digeber-geber Saya knalpotnya yakin di depan sekali. Komplek Kejagung, apakah itu tidak ada menurut Anda? Saya kira kita jangan terlalu cepat ya memberikan suatu apa namanya penilaian ya. Kita harus, dan saya yakin sekali akan ada penjelasan Polri selanjutnya tentang ini ya, karena memang ini kan masih dikembangkan ya. Saya apa namanya, kalau kemarin misalnya ada penjelasan memang itu adalah penjelasan untuk merespon ya apa yang terjadi, tapi kami berkeyakinan bakal ada lagi informasi lanjutan tentang ini ya. Cuman memang sampai saat ini belum diungkapkan ya. Dan sampai kemudian lebih baik Prof kita Mahfud tunggu. bilang jangan-jangan ini ada kaitannya dengan mafia timah begitu. Itu tudingannya serius loh Pak. Ya betul ya. Saya kira memang ini tentu memang kalau menurut pandangan kami juga perlu diluruskan ya. Perlu diklarifikasi ya terhadap adanya tudingan Pak Mahfud ya. Saya kira bagaimanapun juga ini harus diluruskan untuk tidak membuat persepsi liar ya yang ada di masyarakat ya. Karena ini memang ya ada dua lembaga penegak hukum ya, walaupun kita tahu misalnya di istana Kapolri dan Jaksa Agung, tapi karena memang masih berkembang terus, saya pikir memang perlu penjelasan lebih rinci tentang ini ya. Oke. Sampai dituding ada dugaan kaitan dengan mafia timah itu tadi yang ditudingkan atau dipandang oleh Prof Mahfud MD, Pak Soleman. Sebagai orang intelijen, sebetulnya untuk mengusut ini secara cepat, mencari jejak-jejak di balik kasus ini itu terbilang gampang atau tidak sih Pak sebetulnya? Kalau sudah terjadi seperti kemarin itu gampang itu. Kalau mau itu gampang itu. Karena itu sangat jelas loh. Kenapa lari? Nah itu kan itu lari. Siapa yang lari? Kalau memang tidak ada apa-apa ya jangan lari. Lah kenapa kamu harus lari? Lalu satu ketangkap, lalu datang. Itu kan bisa dihubungkan. Dan kalau kita mau itu bisa terjawab itu. Kenapa itu harus begitu? Tapi kalau memang kita niatnya menutup ya akan tertutup. Oke. Tergantung sekarang kita mau baik atau mau jelek. Kalau kita mau jelek ya sudah seperti sekarang aja. Dan kalau nggak hal ini akan terusut terulang tuntas lagi sampai ke depan. ujungnya, apa dampaknya menurut Anda Pak Soleman? Ya akan terjadi terulang lagi seperti begini. Karena apa? Ya ketangkap pun nggak apa-apa kok. Kan pasti akan begitu. Baik-baik saja nanti. Yang penting ini akan terulang. Harusnya itu tidak boleh begitu. Karena ini ketangkap. Lain kalau tidak ketangkap. Ini ketangkap basah. Dan satu melarikan diri. Kalau tidak melarikan diri, kalau benar-benar kenapa harus lari? Oke. Kan begitu. Singkat saja, dari Prof Mahfud meminta agar Presiden sampai Menko Polhukam juga menjelaskan dan mencari pokok masalah di balik kasus ini. Statement apa yang diharapkan oleh publik menurut Anda dari pernyataan Presiden dan Menko Polhukam ini soal kasus penguntitan ini sampai muncul drone di lingkungan Kejagung ini menurut Anda Pak Soleman?
kalau bagi saya itu harus ada statement yang salah dalam ini siapa yang melakukan. Saya hanya mengejar penangkapan dan ngoeng-ngoeng itu. Ini siapa yang salah? Di balik itu kenakalan atau ada perintah. Kalau itu kenakalan, ya sudah kenakalan, kamu salah, saya hukum karena kamu nakal. Tapi kalau tidak ada itu susah. Itu susah kita akan menyatakan ini akan baik-baik saja. Karena kenakalan itu ada. Nah, apakah dia nakal karena nakal atau karena nakal dibikin nakal? Kan itu. Oke, singkat saja Pak Edi, mungkinkah ada penjelasan dari Presiden dan Menko Polhukam soal ini? Ya, saya kira nanti akan direspon oleh Polri ya. Kita tunggu saja nanti apakah memang tudingan daripada Pak Mahfud MD tadi ya apakah demikian ya. Saya kira memang saat ini masyarakat juga pasti menunggu ya informasi klarifikasi dari Polri ya apakah memang ada keterkaitan dengan mafia tambang ya. Tapi saya yakin sekali kalau misalnya keberadaan dari termasuk drone tadi dan juga masalah patroli ya, sebenarnya ini ramai sekali di media sosial ya. Dan saya yakin sekali tidak ada kaitannya dengan apapun juga ya. Itu aja. Apalagi misalnya drone katanya dari Polri, saya kira enggak ya kita ya soal itu ya. Sudah kami tangkap maksud Anda Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Soleman Ponto juga terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Terima kasih. Saya selalu semuanya. Selamat sore. Ya, selamat.